dengan syarat sangat mudah sekali dan cairnya pun cepat. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman di masa pandemi seperti ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berbicara masalah perbankan memang tidak ada habisnya teman-teman. Banyak sekali masalah yang dipertanyakan dan juga timbul masalah baru biasanya kalau di perbankan seperti itu, karena kita biasanya menghadapi berbagai macam dan jenis tipe konsumen. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman tanpa agunan. Nah, banyak sekali yang masuk pertanyaan ke saya kalau saya membahas tentang kredit, khususnya pinjaman. Banyak yang bertanya, pinjamannya pakai agunan nggak? Pinjamannya bisa tanpa agunan nggak? Nah, seperti itu, banyak pertanyaan yang masuk kepada saya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang pinjaman tanpa agunan. Bisa nggak kredit pinjaman tanpa agunan? Saya garis bawahi, pinjaman tanpa agunan ini biasanya sangat mudah kita dapatkan sebelum era pandemi seperti ini. Nah, saat pandemi seperti ini, pinjaman tanpa agunan itu biasanya melalui berbagai tingkat verifikasi terlebih dahulu, sehingga menyebabkan pinjaman tanpa agunan ini cairnya lama, atau juga nggak di ACC, atau juga nggak dikasih tanggapan sama pihak atau vendor yang yang mengadakan pinjaman tanpa agunan ini. Nah, banyak sekali pinjaman tanpa agunan yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga keuangan. Tapi teman-teman harus tahu dan harus pahami, pinjaman online seperti ini harus teman-teman cek dulu di situs OJK apakah PT atau lembaga perbankan yang teman-teman tuju ini sudah terdaftar pinjamannya di OJK atau belum. Kalau belum, jangan berani-berani, karena teman-teman akan menjual data diri. Artinya gimana? Saat teman-teman mengajukan pinjaman tanpa agunan ini, teman-teman kan akan menyerahkan KTP, menyerahkan KK. Jangan sampai teman-teman daftar di lembaga yang belum dijamin oleh OJK, teman-teman sudah daftar dan KTP dan KK hilang atau lenyap. Artinya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk pinjaman tanpa agunan ini ada plus dan minusnya. Plusnya apa? Biasanya teman-teman nanti bisa langsung dengan mudahnya mencairkan pinjaman tanpa agunan ini. Tapi minusnya, pinjaman tanpa agunan yang cepat prosesnya itu biasanya tenornya pendek, plafonnya kecil. Biasanya rentan 1 juta sampai 5 juta. Itu yang paling cepat. Biasanya 5 menit cair, 10 menit cair. Nah, itu biasanya nggak sampai 10 juta untuk plafon atau limit yang di ACC. Karena nanti mengacu pada BI checking atau SLIK. Jadi teman-teman nanti sebelum di ACC atau di approve oleh lembaga pinjaman keuangan, KTP teman-teman itu akan dicek terlebih dahulu oleh lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman tanpa agunan itu. Apakah teman-teman ini macet atau pernah macet? Apakah teman-teman punya pinjaman online yang lainnya, ataupun teman-teman punya pinjaman tanpa agunan yang lainnya, semua akan dicek. Karena itu akan mempengaruhi plafon dan juga jumlah jangka waktu yang akan disetujui oleh lembaga keuangan untuk mencairkan dana pinjaman tanpa agunan ini. Namun, saya tekankan sekali lagi, pinjaman tanpa agunan ini memang cepat, tapi suku bunganya juga besar. Kenapa demikian? Dengan cepatnya proses yang mereka tawarkan, suku bunganya mereka ya seenaknya aja. Istilahnya kayak istilahnya kayak koperasi pasar gitulah ya. Walaupun mereka mentereng namanya, tapi suku bunganya biasanya tinggi. Nah, itulah beberapa kelemahan dari pinjaman online. Suku bunganya tinggi, habis itu mau dilunasin, kok aku masih segini aja. Misalnya pinjam 5 juta, udah jalan 3 bulan, angsuran tiap bulannya misalnya 500.000, kok pinjamannya masih 4 juta aja nih, gimana? Kok pinjamannya masih 3 juta nih, kan udah ngangsur selama 6 bulan, itu kemana? Itu karena teman-teman bayar bunganya terlebih dahulu dan bunganya itu tinggi. Jadi pinjaman itu ada pokok, ada bunga. Lah kalau pinjaman tanpa agunan atau pinjaman online itu juga ada pokok dan bunga.
Dan teman-teman biasanya itu akan membayar bunga terlebih dahulu, baru kemudian akan membayar pokok pinjaman. Nah, itulah yang menyebabkan teman-teman nanti kalau akan melunasi ataupun tanya sisa pinjaman akan masih sangat besar sekali jumlah yang masih harus ditanggung oleh teman-teman. Nah, saya tidak bermaksud menakut-nakuti untuk pinjaman tanpa agunan atau pinjaman online ini ya. Saya tidak bermaksud seperti itu, tapi saya memberikan alternatif atau gambaran. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ngambil, disesuaikanlah itu dengan kemampuan bayar teman-teman. Jangan asal ambil kebutuhan saya segini untuk konsumsi atau untuk makan, jangan. Sebaiknya kalau ngambil kredit tanpa agunan, diputarkan lagi sirkulasi uangnya untuk modal usaha ataupun untuk tambahan misalnya teman-teman jual beli online. Nah, itu bisa teman-teman ajukan, asal jangan buat konsumsi, karena banyak sekali pinjaman tanpa agunan atau pinjaman online yang macet itu dikarenakan gengsi atau untuk konsumsi, misalnya beli baju, beli sepatu, kemudian wisata. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali macet. Nah, kalau macet nanti teman-teman biasanya kan jadi waktu teman-teman daftar itu kan akan disuruh mengisi KTP, akan disuruh mengisi KK, dan akan disuruh mengisi emergency contact. Emergency contact ini tujuannya untuk apa? Nanti kalau teman-teman gak bayar, nomor yang teman-teman cantumkan ini selain nomor teman-teman juga akan diteror. Itu biasanya seperti itu untuk pinjaman tanpa agunan, sehingga mereka akan terus mengejar sampai nanti pinjaman itu lunas. Kalau misalnya teman-teman nanti tidak bisa membayar, tidak bisa mengejar emergency kontak atau kontak selain kontak teman-teman yang teman-teman tinggal itu, maka teman-teman akan dimacetkan di sliknya atau BI checkingnya. Kalau BI checking udah dimacetkan, udah habis, teman-teman udah nggak bisa kemana-mana lagi. Artinya gini, kalau teman-teman mau pinjam di bank, sekalipun itu pakai pinjaman, walaupun yang tadinya tanpa pinjaman, itu teman-teman akan dipersulit dikarenakan ada pinjaman kredit online atau kredit tanpa agunan yang teman-teman belum bisa menyelesaikan. Nah, untuk itu berpikirlah nggak satu atau dua kali, berpikirlah berkali-kali untuk bisa mengajukan kredit tanpa agunan atau kredit online ya. Jangan sampai karena hawa nafsu aja pengen belanja, teman-teman ambil pinjaman online atau kredit tanpa agunan KTA yang dengan syarat sangat mudah sekali dan cairnya pun cepat. Dan saya garis bawahi lagi, bunganya pun juga cepat besarnya. Nah, untuk itu teman-teman barangkali masih ada bingung atau pengen bahas topik pinjaman tanpa agunan atau pinjaman online yang belum saya bahas di pembahasan kali ini, pengen dibahas lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin saya tidak merespon, tapi saya pasti membaca. Nanti akan saya buatkan videonya. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat tentang kredit tanpa agunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.